A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kitaba bil haqqi basyira wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk bertemu, dan semoga di dalam pertemuan ini menjadikan sebuah pertemuan yang barokah. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu keluhuran budi dengan tema ajaran Rasulullah. Mungkin bagi yang muslim bisa dilihat di surah Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-6. Di mana di situ ada dibahas makna mengenai mensucikan diri, di mana di dalam firman Allah tersebut memberikan sebuah petunjuk kepada umat manusia ini bagaimana cara untuk mensucikan diri dari kotoran-kotoran hadas kecil maupun hadas besar, dipandang sisi syariatnya, ataupun baik mensucikan diri dari kotoran-kotorannya hati yang dipandang secara hakikatnya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, dikatakan sebagai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu ajaran-ajaran yang mengarahkan dan menjadikan sebuah hati yang asalnya hati ini gelap menuju hati yang terang benderang. Dengan ajaran Rasulullah tersebut, Allah dalam memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang mengikutinya. Dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala serta petunjuk, dan orang-orang tersebut bisa melewati jalan yang lurus. Bahwasanya di situ bagaimana sih ajaran Rasulullah itu? Ajaran Rasulullah itu mengajarkan hati ini tidak hanya laku jasad jasmania ini baik, tetapi bagaimana lakunya hati ini menjadi baik. Kalau lakunya baik jasad jasmania ini sudah dijelaskan berulang kali sama guru-guru kita, guru-guru ngaji kita, mengenai di dalam syariat sudah dijelaskan. Tetapi yang terpenting adalah ajaran-ajaran hati. Gimana caranya membersihkan hati untuk mengesahkan Tuhan itu seperti apa?
Itulah ajaran-ajaran Rasulullah. Di samping Rasulullah itu mengajarkan mengenai syar'i jasad jasmania ini, tetapi Rasulullah itu juga mengajarkan hati ini supaya mengesahkan Tuhan. Tetapi hal ini tanpa adanya izin dari Allah, tanpa adanya petunjuk dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, maka hal itu pun tidak mungkin terjadi. Karena pada dasarnya semuanya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ajaran-ajaran yang lurus, Allah menurunkan terhadap Muhammad untuk mengatakan kepada manusia agar hatinya ini keluar dari kegelapan menuju terang benderang. Dan semuanya itu pasti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Rasulullah itu semua sudah tertuang di dalam kitab Nul Karim, dan semua itu sudah diajarkan sejak kecil oleh orang-orang tua kita. Tetapi dalam hal ini kami akan membahas daripada kacamata hakikatnya, membahas mengenai hati ini, antara hati yang gelap dengan hati yang terang. Hati yang gelap itu seperti apa? Hati yang gelap adalah hati yang selalu mengikuti langkah-langkahnya setan. Hati yang gelap itu adalah hati yang selalu mengikuti hawa nafsu, di mana hati mereka itu manusia masih banyak berhala-berhala di dalam hatinya yang belum mengenal Tuhannya. Apa itu berhala-berhala? Yang dikatakan berhala di dalam hati itu apa? Yang dikatakan berhala-berhala di dalam hati itu adalah berupa kesenangan-kesenangan duniawiyah. Hati selalu bergantung pada kesenangan-kesenangan duniawiyah, bukan bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang gelap. Tetapi saudara-saudaraku, perlu diketahui bahwa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan agar hati manusia ini bisa keluar dalam keadaan tersebut. Bagaimana caranya? Nah, itulah diajarkan oleh Rasulullah. Dan ajaran Rasulullah itu untuk mengarahkan hati manusia untuk selalu mengarah kepada Allah, condong terhadap Allah, dan meninggalkan dari hawa nafsu atau meninggalkan langkah-langkahnya setan. Akhirnya jika kita ini manusia sudah bisa meninggalkan langkah-langkahnya setan secara total, maka hati manusia tersebut menjadi terang benderang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah ajarannya para nabi dan ajaran-ajaran Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan berarti kita mengatakan hal tersebut kalau ada orang meninggal saja. Tetapi itu maknanya adalah dari Allah kembali kepada Allah. Kapan kembalinya?
di dalam syariat kembalinya kalau kita sudah meninggal dunia. Perlu diketahui bagi saudara-saudara bahwa kita bisa kembali itu tidak hanya sekedar kita meninggal dunia itu. Kembalilah diri panjenengan ini kepada Allah sebelum meninggal dunia. Justru itulah yang menyelamatkan hatimu agar kita selamat di dunia dan akhirat. Lebih-lebih di akhirat. Jika kita ini ingin bertemu dengan Allah, ingin selalu bermunajat kepada Allah, matikanlah dirimu sebelum dirimu jasad ini mati. Kalau dirimu makhluk itu sudah mati, yang ada berarti hanyalah hidup. Hidup siapa? Ya hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itulah saudara-saudaraku, bagaimana mengesahkan Tuhan yang sebenar-benarnya. Itulah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan ilmunya jasad jasmania ini, tetapi juga mengajarkan mengenai hati manusia agar bisa betul-betul menghamba pada Allah. Sebetulnya seluruh nabi dan para rasul terdahulu itu, mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu semuanya sama, yaitu mengajarkan hati untuk mengesahkan Allah. Berhubung kita ini dari sejak kecil sudah didoktrin tentang ajaran-ajaran syariat saja, ajaran-ajaran jasad jasmania ini saja, akhirnya kita ini menjadi goblok, menjadi gelap. Tetapi anehnya kebodohan itu turun-temurun sampai dengan sekarang. Bagaimana tidak dikatakan bodoh? Bagaimana tidak dikatakan kita itu tidak mengerti? Nah, sedangkan kita ini tidak pernah tahu ajaran-ajarannya hati, ya pasti kita ini bodoh. Dengan kebodohan itulah akhirnya hati ini menjadi gelap gulita. Tetapi anehnya, herannya, dikasih tahu terkadang tidak percaya. Ajaran-ajaran bimbingan kerohanian seperti ini dilewati begitu saja. Mereka hanya bercinta dengan dunia, gambar-gambar lewat video yang sekiranya kelihatan keren. Keren apanya? Itu tidak bisa menyelamatkanmu di akhirat. Justru yang bisa menyelamatkan panjenengan ini adalah ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah, bukan hanya jasad jasmaninya ini, tetapi ajarannya hati. Percuma kita ini jika dikatakan jasad taat jasad jasmaniah ini saja, itu percuma sebetulnya. Tapi hatinya tidak bisa taat terhadap Allah. Itulah saudara-saudaraku, manusia-manusia yang bangkrut, manusia-manusia yang rugi. Salah satu bentuk dan contohnya adalah di dalam ibadah sholat, kita ini tidak bisa khusyuk. Nah, kenapa tidak bisa khusyuk? Karena di dalam hatinya masih ingat selain Allah, syahwatun dunia. Nah, itulah
Tetapi hal itu tidak membuat gelisah manusia. Dianggapnya hal itu benar. Padahal jika hati ini tatkala kita dalam keadaan sholat, khususnya bagi yang muslim, dan mereka belum bisa khusyuk, masih melihat makhluk, itu sama halnya masih menyekutukan Tuhan. Nah, sedangkan ajaran-ajaran Rasulullah itu bagaimana caranya hati ini tidak menyekutukan Tuhan. Sholat bisa khusyuk, hati dimanapun aktivitas kita bisa condong terhadap hidup, terhadap Allah itu bagaimana. Nah itulah yang dibawa ajaran-ajaran Rasulullah. Bukan hanya sekedar mempelajari ajaran jasad jasmaniah ini baik, tetapi yang terpenting adalah hati. Jasad jasmaniah ini khusus untuk hablum minanas, sedangkan hati ini khusus untuk menghadap langsung kepada Allah. Itu harus dipahami saudara-saudaraku. Tuhan itu karena hanya memandang hati manusia, bukan memandang jasad jasmaniah ini saja. Tapi hal ini adalah resiko masing-masing dan bukan resikonya orang lain yang menanggungnya. Yang penting Tuhan itu sudah mengingatkan lewat kekasih-kekasihnya. Entah itu dikubris atau tidak ya terserah, karena yang menanggung resiko nanti masing-masing nafsi-nafsi. Tidak mungkin ada bantuan orang lain tatkala nanti di akhirat. Ya kalau mungkin hidup di dunia mungkin dibantu oleh orang, tetapi di akhirat tidak ada satupun yang membantumu kalau di saat di dunia ini diri panjenengan tidak benar-benar bisa kembali kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk itu renungkanlah kita semuanya ini, renungkanlah saudara-saudaraku, bagi yang mau berpikir saja. Manusia itu nanti di akhirat, nafsi-nafsi masing-masing tidak ada yang menolongnya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika kita ini manusia ini hanya mengikuti ajaran Rasulullah lewat syariat saja, yang sering dikumandangkan hanya syariat saja, maka hal ini akan membuat kita nanti menjadi gelap gulita. Perlu diketahui saudara-saudaraku, jika kita mengikuti orang-orang syariat saja, apakah mereka itu berani bertanggung jawab nanti di akhirat? Apakah mereka bisa menolong di dalam akhirat nanti tatkala panjenengan ini nanti dalam kegelapan? Atau bahasa kasarnya di dalam neraka. Tidak ada yang menolong satupun. Entah makhluk siapapun itu tidak ada yang menolong. Yang bisa menolong hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan syafaat pun juga Allah. Karena Allah itu tidak berserikat dan tidak membutuhkan makhluknya. Itulah saudara-saudaraku. Makanya kita belajar agama itu jangan belajar kulitnya saja, jangan belajar tentang jasad jasmaniah ini saja, tetapi belajarlah hati, bagaimana kita ini bisa mengesahkan Tuhan itu bagaimana. Itulah saudara-saudaraku. Nah, hal ini kami berbicara seperti ini tidak semata-mata kita ini paling benar, tidak. Tetapi yang namanya saudara itu saling mengingatkan. Ini loh yang benar,
ini loh yang kurang benar, belum benar, seperti itu. Tidak menyalahkan, karena yang dikatakan salah itu adalah sebuah proses untuk menjadi benar. Karena manusia ini tidak mungkin mau salah terus, tidak mungkin. Pasti mau kembali kepada yang benar. Cuman pertanyaannya, kembali kepada yang benar itu tergantung diri sendiri. Apakah hati ini mau membersihkan atau tidak? Lah, lagi-lagi semuanya itu kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah urusan-urusan hati ini, bagaimana kita ini bisa membersihkan kotoran-kotoran hati. Kalau kita hanya membahas tentang biar saya ibadah itu supaya amal saya banyak, saya beribadah itu supaya bisa masuk surga, itu amal-amal atau tujuan-tujuan masuk surga itu adalah sebetulnya bukan tujuan. Berarti kita itu masih mengharapkan makhluk. Tujuannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Kalau hati kita masih bertujuan amal, bertujuan ingin masuk surga, itu berarti kita mengharapkan makhluk, tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, bahwa ajaran-ajaran Rasulullah itu adalah ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lainnya dalam bentuk syahwatun dunia. Itulah saudara-saudaraku sedikit, semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat dan menjadikan sebuah perenungan hati agar kita bisa benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saudara-saudaraku, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.